Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Pemirsa yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, manusia adalah salah satu makhluk yang istimewa di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Keistimewaan tersebut itu karena anugerah yang telah diberikan Allah kepada manusia itu sendiri. Yang pertama yaitu berupa akal pikiran, yang kedua berupa hati, dan yang ketiga adalah hawa nafsu. Dengan akal pikiran, manusia mampu membedakan mana yang baik dan mana yang buruk, mampu membedakan mana yang hak dan mana yang batil. Serta dengan akal pikiran pula lah manusia mampu mengembangkan ilmu pengetahuan serta teknologi, serta mampu merubah peradaban manusia itu sendiri. Dengan anugerah hati, manusia mampu beriman kepada Allah, bertakwa, dan juga mampu mengikhlaskan di dalam segala sesuatu. Anugerah yang ketiga adalah hawa nafsu. Dengan hawa nafsu menjadi satu motor penggerak itu sendiri untuk menjalankan segala perintah Allah dan menjauhi segala larangannya. Pada prinsipnya, ketiga anugerah tersebut itu adalah merupakan satu media agar kita mampu mengemban amanat sebagai khalifah fil ardh. Di dalam hal ini saya akan mencoba untuk mengutip sebuah ayat Al-Quran di dalam surat Al-Baqarah ayat 83. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa id akhadna mitsaqa bani Israila la ta'buduna illallah wa bil walidaini ihsana. Di dalam ayat tersebut ada dua hal yang perlu kita garis bawahi. Yang pertama, la ta'buduna illallah, serta yang kedua adalah wabil walidaini ihsana. Satu, janganlah kalian menyembah kepada selain Allah. Bagaimana cara kita menyembah kepada Allah, atau bagaimana cara kita beribadah kepada Allah? Imam Al-Ghazali memberikan istilah sendiri terkait dengan ibadah ini. Apa yang dimaksud dengan ibadah menurut Imam Al-Ghazali? Al-ibadatu hiya kullu amalin khariji aw dakhili yuhibbuhullahu wa yardah, sawa'un kana minal qawli awil fi'li awil qasdi. Jadi menurut Imam Al-Ghazali, yang dimaksud dengan ibadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala sebagai bentuk penghambaan diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala adalah setiap pekerjaan, baik itu pekerjaan zahir maupun pekerjaan batin, di mana pekerjaan-pekerjaan tersebut itu yang diinginkan serta yang diharapkan adalah cintanya Allah
serta ridha Allah dari segala sesuatu, baik itu secara zahir maupun batin. Pekerjaan-pekerjaan tersebut itu baik minal qaulih, dari perkataan, awil fi'lih ataupun perbuatan, awil qasdi ataupun ketetapan di dalam hati. Banyak hal yang bisa kita lakukan di dalam hal ini, seperti halnya melaksanakan sholat, membayar zakat, puasa, serta melaksanakan haji adalah sebagai bentuk pengabdian kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, kalimat yang kedua adalah wabil walidaini ihsana, yaitu berbuat baik kepada kedua orang tua, atau yang lebih kita kenal dengan istilah berbakti kepada kedua orang tua kita. Dengan demikian, tidaklah cukup kita sebagai manusia atau sebagai khalifah fil ardi adalah hanya dengan menyembah kepada Allah, beribadah kepada Allah, lantas kemudian mengejampingkan hubungan kita terhadap manusia. Yang dalam hal ini adalah berbakti kepada kedua orang tua kita. Banyak hal yang bisa kita lakukan sebagai seorang anak untuk berbakti kepada kedua orang tua. Bahkan kemudian Allah mengajari kepada kita secara tegas bagaimana cara kita berbakti kepada kedua orang tua kita. Di dalam surat Al-Isra ayat 23, Allah mengajarkan kepada kita bagaimana cara kita berbakti kepada kedua orang tua kita. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fala takul lahuma uffin wa la tanharhuma wa qul lahuma qaulan karima. Yang pertama, janganlah kalian mengatakan kata uf kepada kedua orang tua kita. Wala tanharhuma, ada juga larangan kita untuk menghardik serta membentak kepada kedua orang tua kita. Lantas ada satu tuntunan bagi kita, wa kullahuma qaulan karima. Hendaklah ketika kita berbicara dengan kedua orang tua kita, yaitu dengan perkataan yang lemah lembut. Hal ini mengindikasikan bahwa memuliakan orang tua tersebut itu menjadi sesuatu yang penting, serta menjadi satu kewajiban bagi umat manusia, yaitu dengan berupaya agar kita mampu menjadi anak yang baik, serta juga mampu menjadi hamba Allah yang baik. Karena di dalam hadis juga dijelaskan bahwa ridullah fi ridul walidain wa suhtullahi fi suhtil walidain, bahwa keridhaan Allah tersebut itu tergantung dari ridhonya kedua orang tua kita, serta murka Allah itu juga tergantung dari murka kedua orang tua kita. Nah, dari inilah menjadi sesuatu yang penting bagi diri kita pada bulan Ramadan tersebut, agar kita mampu menjadi insan yang baik, menjadi manusia yang baik dengan jalan beribadah kepada Allah, menjalankan segala perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Di samping itu pula ada satu tuntutan kepada kita semua untuk berbakti kepada kedua orang tua kita, sehingga pada akhirnya dengan kedua hal tersebut, beribadah kepada kedua orang tua serta berbakti kepada kedua orang tua, kita akan hidup sukses serta hidup nyaman fid dunya wal akhirah. Kiranya ini yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya akhirul kalam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.